Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Teguh Iman Permana dari kelompok 7 izin menyampaikan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tessa Dwi Lopianti, kedua ada Andri Wiranata, ketiga ada Muhammad Lutfi Mahmud, yang keempat ada Wilhelmus Lumpi. Saya di sini akan menjelaskan konsep kompensasi dan imbal jasa. Kompensasi adalah imbal jasa atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan gaji atau upah, jaminan sosial tenaga kerja, yaitu perlindungan ketenagakerjaan atau kematian, kecelakaan, jaminan hari tua dan pensiun, jaminan kesehatan, serta tunjangan-tunjangan lainnya, baik dalam bentuk uang cash atau bukan uang, seperti makan, transportasi, kendaraan dinas, luar bonus, intensif, dan lain-lain, dan merupakan salah satu komponen penting jika membicarakan masalah manusia dan kerja. Modul psikologi industri dari organisasi masalah imbal jasa telah dibahas dan diartikan sebagai suatu paket balas jasa yang diberikan kepada seseorang atasan tanggung jawab dan perannya dalam suatu pekerjaan. Menurut Gibson dan Impan Sevik mengemukakan bahwa imbal jasa atau kompensasi merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan segala bentuk pemberian imbalan kepada pegawai sebagai balas atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Pendekatan sistematis dalam penyusunan kompensasi akan membantu perusahaan untuk mencapai target, meraih dan mempertahankan produktivitas. Dengan demikian, struktur gaji menjadi sangat penting untuk melaksanakan strategi dan visi misi perusahaan. Tujuan imbal jasa dan kompensasi yang pertama adalah menciptakan persaingan positif, yang kedua adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, yang ketiga bisa kompetitif dengan perusahaan lain atau dengan pasar tenaga kerja, dan yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengupahan. Dan saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang upah dulu. Upah adalah hak dalam suatu pekerjaan atau buruh yang dapat diterima dan dinyatakan dalam bentuk sebuah uang sebagai bentuk imbalan kepada pekerja yang dapat dinyatakan dan dibayarkan menurut suatu bentuk perjanjian kerja dan unjangan bagi pekerja dengan melalui kesepakatan yang telah dibuat dengan perusahaan atau peraturan-peraturan undang-undang. Upah menurut para ahli, salah satunya dari Hasibuan, beliau mengatakan upah sebagai balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan yang tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Lanjut, macam-macam upah, ada upah hidup, ada upah nominal, ada upah wajar, ada upah minimum, ada upah nyata. Ternyata macam-macam upah ada 5. Upah hidup, upah yang diterima seorang karyawan. Kini saya akan menjelaskan sistem imbal jasa. Mattis dan Jackson mengemukakan suatu sistem imbal jasa atau kompensasi total meliputi imbal jasa finansial dan non-finansial. Lebih lanjut dijabarkan bahwa sistem imbal jasa sebagai berikut. Imbal jasa finansial terdiri dari imbal jasa langsung dan kompensasi tidak langsung. Imbal jasa langsung terdiri dari gaji pokok, pembayaran berdasarkan kinerja, atau seperti bagian saham, bonus intensif, dan pembayaran berdasarkan keterampilan. Sedangkan imbal jasa tidak langsung terdiri dari perlindungan umum seperti jaminan sosial, pengangguran dan cacat, cuti kerja, sakit, liburan dan hari merah, dan tunjangan siklus hidup seperti bantuan hukum, perawatan anak, dan biaya pindah. Imbal jasa finansial. Imbal jasa non-finansial terdiri dari imbal jasa karir dan imbal jasa sosial. Imbal jasa karir terdiri dari rasa aman, kesempatan dan pengembangan diri, kesempatan kenaikan penghasilan dan fleksibilitas karir. Sedangkan imbal jasa sosial terdiri dari
simbol status, pujian, pengakuan, kenyamanan tugas, dan persahabatan. Komponen-komponen imbal jasa dibagi menjadi dua, yaitu imbal jasa langsung dan imbal jasa tidak langsung. Imbal jasa langsung atau direct compensation. Imbal jasa langsung merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan yang biasanya diterima oleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, lalu intensif, dan atau bonus. Yang kedua ada imbal jasa tidak langsung atau disebut dengan indirect compensation. Imbal jasa tidak langsung merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, tetapi lebih menekankan kepada pembentukan kondisi kerja yang baik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Baik, saya Wilhelm Picaya Nugroho akan melanjutkan materi tentang evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan dalam manajemen merupakan kontribusi antara pekerja dengan suatu perusahaan yang saling bergantungan. Suatu pekerja memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Akan tetapi, kontribusi ini amat dipengaruhi oleh motivasi kerja, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Salah satu sumber motivasi ekstrinsik yang penting bagi pekerja adalah kompensasi atau imbalan yang diterima. Hubungan yang baik antara karyawan dan pihak perusahaan dapat tercipta jika antara karyawan dan pihak perusahaan dapat saling memahami kebutuhan masing-masing. Di salah satu pihak, perusahaan bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Di lain pihak, karyawan mengharapkan imbalan yang sesuai dari perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Evaluasi jabatan merupakan suatu pekerjaan yang berusaha memberikan tingkat objektivitas dalam mengukur nilai perbandingan dari jabatan-jabatan dalam suatu organisasi dan di antara organisasi-organisasi yang sama. Akan tetapi, evaluasi jabatan tidak benar-benar memberikan harga jabatan. Evaluasi jabatan diharapkan dapat menunjukkan bahwa dibandingkan dengan jabatan yang lain, suatu jabatan memiliki nilai perbandingan tertentu. Dari pengertian tersebut, maka terlihat yang dimaksud dengan evaluasi jabatan, yaitu penentuan nilai relatif atau harga dari suatu jabatan guna menyusun tingkat di dalam menentukan upah. Tujuan dilakukan evaluasi jabatan adalah untuk menentukan nilai jabatan sebagai dasar menentukan tingkat upah yang tetap dan adil di antara jabatan yang ada. Evaluasi jabatan dilakukan karena banyak perusahaan kesulitan dalam menentukan peringkat suatu gaji para karyawan, terutama untuk perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan dan banyak jabatan. Diperlukan pengaturan yang lebih jelas lagi, terutama dalam pemberian gajinya. Tentu tidak ingin para personel pada jabatan yang mempunyai kompleksitas tinggi akan mempunyai gaji yang sama dengan personel pada kompleksitas yang rendah. Evaluasi jabatan diukur berdasarkan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Evaluasi jabatan erat kaitannya dengan struktur pengajian kompensasi yang diberikan kepada pegawai. Melalui evaluasi jabatan, maka akan dapat struktur pengajian yang adil dan sesuai. Contoh, pekerja berat sulit beresiko besar dan ranking jabatan semakin tinggi, maka kompensasi semakin besar. Pekerjaan ringan, mudah, beresiko kecil, dan ranking jabatan semakin rendah, maka upah semakin kecil. Samping dengan pengajian hasil dari evaluasi jabatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah perlu untuk dilakukan penyederhanaan pekerja, pengayaan pekerja, perluasan pekerja, dan perencanaan karir. Ada beberapa metode yang sering digunakan oleh perusahaan ketika melakukan evaluasi jabatan. Metode-metode ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada metode ranking. Metode ini simpel dan praktis, yaitu hanya dengan membandingkan setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan dengan melihat kemampuan yang dipersyaratkan, effort, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan.
Metode ini sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi jabatan yang jumlahnya tidak terlalu banyak, maksimal 30 jabatan. Kelebihan dari metode ini adalah metode ini mudah untuk dilakukan karena sangat sederhana, hanya sesuai dengan organisasi kecil dengan jabatan yang tidak perlu banyak. Sedangkan yang menjadi ukuran metode ini adalah metode tidak dapat digunakan oleh organisasi yang relatif besar dengan jumlah jabatan yang bervariatif. Yang kedua ada metode klasifikasi. Metode ini dapat dilihat dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu. Kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak, dan proses terus dilakukan sampai betul-betul sesuai metode ini. Lebih mudah dari metode ranking. Namun kemungkinan ada kesulitan jika menemukan jabatan yang di luar kategori atau standar. Terpaksa harus menghilangkan suatu kategori tersebut. Yang ketiga ada metode perbandingan. Metode ini membandingkan faktor-faktor suatu jabatan yang biasanya dikompensasi dan jumlah faktor yang dibandingkan tidak banyak. Biasanya 4 atau 5 faktor saja. Dan biasanya yang dibandingkan adalah kemampuan, effort, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Karena dalam metode ini yang dinilai adalah faktor-faktor yang bisa dikompensasi, maka kita harus mampu mempunyai data apa saja yang dapat dikompensasi, serta harus mempunyai rentang antara batas bawah dan batas atas. Semakin tinggi nilai kompensasinya, semakin tinggi bobot nilai jabatan itu. Yang keempat ada metode poin. Metode ini memberikan poin tertentu kepada faktor-faktor suatu jabatan seperti kemampuan, effort, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Kemudian seluruh hasil penilaian pada setiap faktor dijumlahkan sehingga dapat jumlah total poin tertentu. Semakin tinggi jumlah poin, semakin tinggi juga nilai jabatannya. Setelah evaluasi jabatan dilakukan dan diketahui bobot nilai jabatannya, selanjutnya adalah melakukan evaluasi personil. Kegiatan ini dilakukan untuk menempatkan setiap personil yang sesuai antara kemampuan personil dengan syarat jabatan, sehingga kita bisa melihat bahwa setiap personil akan duduk pada kursi yang tepat, dan personil dimaksud akan mendapat imbalan gaji yang tepat. Juga sebagai perusahaan konsultasi bidang manajemen, memiliki banyak pengalaman dalam membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi, melakukan perbandingan proses kerja. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik mulai dari penyusunan strategi hingga proses implementasi di tingkat operasional. Sekian dari saya materi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin selanjutnya yaitu penyusutan struktur dan skala upah. Proses penyusutan struktur dan skala upah atau gaji berfokus biasanya pada nominal yang pokok dalam penggajian atau pengupahan. Struktur dapat diartikan sebagai cara atau sesuatu yang dibangun atau disusun. Secara umum, struktur adalah suatu tingkatan tentang suatu hal. Dalam konteks gaji, struktur dapat diartikan susunan upah dari tingkat dari rendah sampai tinggi ataupun sebaliknya. Membuat struktur. Jika perusahaan belum ada job grade, maka dapat dibuat pengelolaan jabatan berdasarkan kelompok atau kelas yang telah dibuat dari job evaluation. Menggunakan langkah dengan jumlah kelompok atau kelas, rank, interval atau skala dengan menggunakan metode statistika. Rumusnya strategi 2004. Ada kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N.
ring atau R dilihat dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Intervalnya atau skala sama dengan rank dibagi kelas. Itu hasil dari interval. Skala dapat diartikan secara bebas adalah sebagai lajur yang dipakai untuk menentukan tingkat atau banyaknya sesuatu. Dalam struktur gaji, skala menentukan besarnya atau tingkatan serta menentukan nilai minimum dan maksimumnya dengan mempertimbangkan kisaran pada pasal yang ada. Dalam menyusun skala upah atau gaji, selain tuntutan persaingan, perlu juga mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan. Besarnya upah minimum regional dan upah sektoral. Tujuan pembuatan skala upah atau gaji di samping untuk menarik pekerja terhadap perusahaan, tentu harus menjaga kelangsungan hidup perusahaannya dan tidak mengesampingkan hak dari karyawan untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan sejahtera. Poin terakhir tentang peraturan dan perundang-undangan tentang upah dan pengupahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang pengupahan memastikan strategi koperasi sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan, memastikan adanya keadilan dalam penggajian, mengklasifikasikan nilai eksternal dan internal untuk setiap pekerjaan atau jabatan untuk mengelola gaji karyawan secara efektif, menyediakan toys untuk berbicara dengan karyawan tentang pengembangan karir, menentukan gaji, memudahkan dalam menentukan HR. Selain itu, ada juga di pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Terima kasih buat semuanya atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan pendengar. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.